Dari Banjarmasin, Suseno. Pertanyaannya seperti ini. Selamat malam pendeta. Ini pertanyaannya panjang. Pendeta, saya mau tanya. Dengan jelas hari Sabat adalah hari di mana kita mengingat Sang Pencipta. Dan hari Sabat adalah hari kenikmatan. Tuhan Yesus pada hari Sabat juga masuk ke sinagog. Demikian juga banyak hal yang dilakukan Tuhan Yesus, hal-hal yang baik untuk kepentingan orang lain. Karena saat itu Yesus sebagai manusia 100%. Namun saat ini setiap hari Sabat hampir setiap jemaat banyak waktu untuk ibadah secara liturgi. Namun hal-hal yang dicontohkan Tuhan Yesus waktu di dunia, menolong orang sakit, memberi makan orang lain dan lain-lain, saat itu sedikit untuk dicontoh untuk dilakukan. Sehingga kalau kita tidak ikut ibadah secara liturgi telah melanggar hari Sabat. Padahal kita mencoba mengikuti teladan-teladan yang Tuhan Yesus lakukan untuk hal-hal yang baik dan benar sesuai yang diajarkan saat itu, tidak mencari keuntungan-keuntungan pribadi. Ini sangat tersirat banyak pandangan banyak saudara-saudara kita. Bukan saja alergi mengikuti ibadah hari Sabat secara liturgi di dalam gereja, saya juga senang mengikuti ibadah-ibadah di dalam gereja secara liturgi. Mohon pencerahannya, Pak Pendeta. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Yang perlu kita tanyakan juga adalah apakah catatan tentang kegiatan Tuhan Yesus yang ada kaitannya dengan hari Sabat yang dicatat di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, apakah semua kegiatan itu memberikan kepada kita dua pilihan yang harus kita pilih, A atau B? Kalau bukan A, harus B. Kalau bukan B, harus A. Apakah demikian? Atau apakah harus kita memilih kalau bukan melakukan kebajikan, membantu orang, melakukan pelayanan, maka pergi ke gereja, beribadah? Saya tidak mau menggunakan istilah liturgi di sini, karena saya tidak terlalu terbiasa dengan istilah itu, tapi saya gunakan istilah ibadah. Jadi apakah kegiatan Yesus pada hari Sabat yang dicatat dalam Injil memberikan kepada kita atau menuntun kita supaya kita harus memilih? Pokoknya hari Sabat hanya salah satu. Kalau bukan pelayanan, kebajikan, maka pergi beribadah. Apakah A atau B? Tidak, saudara sekalian. Ternyata yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan A atau B, tapi ia melakukan A dan B. Karena ada banyak catatan. Tuhan Yesus itu pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat, dan itu adalah kebiasaannya. Lukas 4 ayat yang ke-16. Ada beberapa mujizat yang dilakukan pada hari Sabat, dan itu disebutkan oleh penulis Injil. Kenapa? Karena itu akan menolong kita memahami latar belakang mengapa Tuhan Yesus dibenci, bahkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka merencanakan mau membunuh Yesus. Itu semua mulai dari pertentangan-pertentangan seperti itu. Makanya ditulis di Matius, maksud saya di Yohanes 5, waktu Yesus menyembuhkan orang yang sudah lumpuh 38 tahun, itu pada hari Sabat. Yohanes pasal 9, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, itu pada hari Sabat. Markus pasal 3, Yesus menyembuhkan orang yang sudah mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Lukas 14, Yesus menyembuhkan orang yang sakit busung air pada hari Sabat. Apakah dengan Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat terus membuat kita mengambil kesimpulan? Kesimpulan, kita tidak lagi mengikuti ibadah dan mengikuti tata cara ibadah yang biasa kita lakukan pada hari Sabat, karena kita sudah mengikuti teladan Yesus melakukan kebaikan. Tidak, karena Tuhan Yesus bukan memberikan kepada kita pilihan, tapi Dia sedang memberikan kepada kita teladan untuk melakukan kedua-duanya. Karena hari Sabat itu adalah hari di mana kita betul-betul boleh berkumpul bersama-sama sebagai satu jemaat. Pelajaran tentang hari Sabat ini bukan satu-satunya pelajaran dalam Alkitab. Ada pelajaran dan kebenaran yang lain juga yang perlu kita tekankan, yaitu ajaran tentang gereja, jemaat sebagai tubuh Kristus.
Dan jemaat ini digambarkan dengan metafora bahwa itu adalah suatu tubuh, di mana semua anggota tubuh itu terkait. Tidak ada jemaat, satu orang di sini dia buat sendiri, satu orang di sini dia buat di sana. Bukan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Alkitab juga menggambarkan bahwa jemaat itu bagaikan suatu bangunan. Semua batu-batu batanya tersusun rapi di sana, dan pergi ke acara ibadah pada hari Sabat. Itu adalah konsep Alkitab. Sebelum Allah menjelma menjadi manusia, Tuhan Yesus ada di atas dunia ini. Orang-orang umat-umat Allah setiap hari Sabat mereka berkumpul. Itu hari pertemuan kudus, hari perhentian dan hari pertemuan kudus. Yesus di atas dunia, dia juga datang ke rumah ibadah, kebiasaannya hari Sabat, Lukas 4:16. Rasul-rasul setelah Yesus naik ke sorga, mereka pun setiap hari Sabat mereka datang ke rumah ibadah. Jadi ini adalah sebuah ungkapan kita adalah umat Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh banyak orang menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi ini bukan tentang A atau B, tapi ini adalah kedua-duanya. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan bukan hanya pada hari Sabat. Bagaimana waktu dia membangkitkan Lazarus dari kematian? Dia lakukan itu bukan pada hari Sabat. Ini peristiwa besar. Dia tidak tunggu supaya saya memberikan contoh kepada umat-umat Kristen bahwa kita harus lakukan itu pada hari Sabat. Tidak, dia tidak tunggu. Walaupun bukan hari Sabat, dia bangkitkan orang mati. Masih ada mujizat-mujizat lain lagi yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi tidak disebutkan dia lakukan itu pada hari Sabat. Jadi dengan melakukan kebajikan dan pelayanan dan pada hari Sabat, Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa hari Sabat adalah satu-satunya hari melakukan kebajikan dan pelayanan, karena ia juga melakukan kebajikan dan pelayanan pada hari-hari yang lain. Tetapi sangat jelas kalau ditanya apa kebiasaan Yesus pada hari Sabat, kebiasaannya adalah ia datang ke rumah ibadat. Hari-hari yang lain kalaupun dia singgah, itu bukan kebiasaannya. Hari apapun saja ia boleh datang ke bait Allah. Tapi kalau ditanya apa kebiasaannya, Lukas 4:16 mengatakan kebiasaannya datang ke rumah ibadah itu pada hari Sabat. Itulah sebabnya kita sebagai umat Tuhan berdasarkan firman-Nya pada hari Sabat kita datang bersama-sama untuk berbakti karena kita percaya kita adalah suatu umat yang tidak melakukan sendiri-sendiri berdasarkan apa yang kita mau, tapi kita mengikuti apa kata firman Tuhan, dan hari Sabat itu juga boleh kita gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain berdasarkan firman Tuhan, sejauh itu tidak bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih.